Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hadis hasan. Kalau di video yang sebelumnya sudah dibahas mengenai hadis sahih, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis hasan. Hadis hasan kalau dilihat secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu hadis dan hasan. Nah, hasan sendiri kalau dilihat secara bahasanya memiliki arti yang berupa al-jamal, yang mana artinya adalah bagus, sesuatu yang bagus, yang indah. Nah, kalau secara istilah hadis hasan berarti mattasala sanaduhu binaqlil adlil ladzi khafadtuhu an mithli ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Hadis hasan berarti hadis yang hampir sama seperti hadis sahih, yaitu yang hadis yang diriwayatkan secara bersambung oleh perawi-perawi yang adil, yang kurang kedobitannya, dan tanpa ada syad maupun ilat dalam hadisnya. Jadi definisinya hampir sama dengan hadis sahih, bedanya hanya pada masalah kedobitan. Nah, dari definisi ini seperti hadis sahih, sehingga muncul syarat-syarat sebuah hadis agar bisa disebut sebagai hadis hasan. Syarat yang pertama adalah hadisnya tentu saja harus mempunyai sanad yang bersambung. Sanad yang bersambung maksudnya apa? Sudah pernah dibahas dalam hadis sahih. Bisa dilihat kembali kalau ingin memahami kembali atau mendalami kembali maksud dari sanad bersambung. Kemudian ada rawi yang adil, ini juga sudah pernah dibahas. Rawi yang kurang dobit, tidak ada syad, tidak ada ilat. Hampir semuanya pernah dibahas dalam hadis sahih, bedanya hanya pada rawi yang kurang dobit. Maksudnya rawi yang kurang dobit ini adalah seorang rawi yang dalam masalah ingatan, dalam masalah ketepatan teks yang disampaikan, ketepatan redaksi atau matan hadis yang disampaikan itu ada sempat beberapa kali perawi ini salah dalam meriwayatkan, sehingga dianggap hafalannya kurang. Atau bisa jadi juga seorang perawi itu masa mudanya adalah seorang rawi yang dobit, sangat kuat ingatannya, namun ketika sudah masuk usia senja, ketika masuk usia-usia yang sudah renta, beliau perawi hadis ini berkurang kekuatan ingatannya, berkurang kedobitannya, sehingga dianggap kuranglah dobitnya. Biasanya yang seperti ini disebut sebagai hadis yang mukhtalid. Kalau kita lihat kembali dalam pembagian hadis berdasarkan kualitasnya, hadis itu dibagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian nanti hadis sahih dan hasan juga dibagi lagi menjadi sahih lidzatihi dan lighairihi. Sedangkan hasan juga nanti dibagi menjadi lidzatihi dan lighairihi. Sedangkan dhaif ada pembagiannya yang sangat banyak sekali. Nanti akan dijelaskan dalam videonya tersendiri. Nah, untuk makna hadis sahih lighairihi, hadis sahih lidzatihi bisa kita terangkan dengan sederhana saja. Bahwasanya sahih lidzatihi kalau dilihat dari bahasanya adalah sahih karena zatnya sendiri, karena hadis itu sendiri. Sedangkan yang sahih lighairihi adalah sahih karena ada faktor lain selain dari zatnya hadis tersebut. Sehingga kalau kita pahami dari namanya saja sudah bisa kita simpulkan bahwasanya kalau hadis sahih lidzatihi adalah hadis yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih. Sedangkan hadis yang sahih lighairihi adalah hadis yang belum memenuhi syarat hadis sahih, namun dibantu dengan riwayat lain yang sama kuatnya atau yang lebih kuat. Sehingga kalau dijabarkan, maka hadis sahih lighairihi ini adalah hadis hasan yang kemudian naik derajat menjadi hadis sahih lighairihi. Hadis hasan satu, kemudian ada hadis lain yang
sama kuatnya, sama-sama hasan misalnya, atau lebih kuat lagi hadis sahih misalnya, yang mana menguatkan hadis hasan yang tadi, yang mana redaksinya sama persis, redaksinya semakna, yang bisa menguatkan hadis tadi sehingga hadisnya menjadi sahih li ghairihi. Begitu juga dengan hadis yang hasan li dzatihi dan li ghairihi. Kalau hasan li dzatihi berarti hadis yang hasan secara zatnya sendiri, berarti hadis tersebut sudah memenuhi syarat hadis hasan sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan dalam pengertian dan syarat-syaratnya tadi. Sedangkan kalau hadis yang hasan li ghairihi adalah hadis yang sebenarnya bukan hadis hasan kemudian dikuatkan oleh riwayat lain sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi. Biasanya adalah hadis dhaif, yang mana dhaifnya masih bukan dhaif yang sangat parah. Ya, hadis yang dhaif yang lemah, tapi lemahnya hanya sekedar lemah, kemudian bisa dikuatkan oleh hadis lain yang lebih kuat, hadis yang hasan atau hadis yang sahih, atau yang sama-sama dhaif, yang dhaifnya juga bukan dhaif yang fatal, maka hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Penjelasannya secara sederhana seperti itu. Nah, contoh dari hadis sahih li ghairihi maupun hadis yang hasan li ghairihi adalah misalnya kalau yang pertama dulu ya, dari hadis sahih li ghairihi ya, awalnya adalah hadisnya hadis hasan. Kemudian misalnya di sini adalah hadis hadatsana Suraj ibn Nu'man qala hadatsana Abu Ishaq Yahya bin Maimun yani Al-Qattar qala hadatsani Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Zaid ibn Salam an Nabi sallam qala hadatsu Abdurrahman Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman, rawahu Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seumpama hadis ini adalah hadis yang hasan li dzatihi misalnya, katakanlah secara acak misalnya kita katakan Suraj bin Nu'man misalnya, setelah diteliti ternyata beliau adalah orang yang kurang hafalannya, padahal rawi yang lain adalah rawi-rawi yang kuat hafalannya dan adil, maka hadis ini menjadi hadis hasan rawahu Ahmad. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini menjadi hadis hasan li dzatihi. Namun kemudian ternyata ada hadis lain riwayat Imam Muslim dengan susunan sanad yang lain, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim sehingga otomatis hadisnya menjadi hadis yang sahih. Karena hadis sahih, maka hadis yang rawahu Ahmad tadi menjadi hadis yang sahih li ghairihi karena dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti itu contoh hadis sahih li ghairihi. Untuk hadis yang hasan li ghairihi lebih bawahnya lagi. Nah, seumpama hadis yang pertama tadi bukan hadis hasan tapi hadis dhaif misalnya. Di situ dhaifnya karena misalnya salah satu sebabnya, contohnya misalnya adalah karena Suraj bin Nu'man misalnya ya, adalah orang yang sangat buruk hafalannya misalnya, sehingga hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Namun karena ada riwayatnya Imam Muslim tadi, maka hadis yang dhaif ini tadi, hadisnya Suraj bin Nu'man tadi yang diriwayatkan Imam Ahmad, menjadi hadis yang hasan li ghairihi karena dibantu oleh riwayatnya Imam Muslim. Ini adalah contoh dari hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan li ghairihi. Nah, selanjutnya ada juga urutan derajat hadis hasan. Dalam ilmu hadis ternyata ada hadis-hadis, ada beberapa ulama yang mengklasifikasikan hadis yang paling tinggi hasannya dan yang paling rendah hasannya. Nah, ini biasanya dilihat dari para perawinya, dari sanadnya, dari rawi yang ada dalam sebuah sanad. Nah, misalnya di sini ada urutan hadis yang dibilang sebagai hadis sahih. Nah, di sini dikatakan ada kata dibilang di situ ya, karena memang ini pendapat beberapa ulama, bukan pendapat yang jumhur. Nah, yang pertama dikatakan hadis yang hasan yang hampir mendekati sahih, yang bahkan ada yang mengatakan sahih adalah hadis yang diriwayatkan atau sanadnya dari Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Ini riwayat yang hadis hasan yang mendekati hadis sahih tanpa bantuan dari hadis lain ya, ini dari zatnya sendiri, tapi ini masih hukumnya masih hasan. Ada hadis dari Amr bin Shu'aib an Nabi an jaddihi. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ada hadis dari Ibnu Ishaq an At-Taimi. Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Inilah hadis yang beberapa ulama berpendapat bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih, tapi yang paling kuat mengatakan bahwasanya ada hadis
yang hasan, sehingga dianggap sebagai hadis hasan yang paling tinggi derajatnya. Nah, sedangkan yang paling rendah, yang paling bawah derajatnya dari hadis hasan adalah hadis yang masih diperdebatkan apakah hasan atau dhaif. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abdullah, atau hadis yang diriwayatkan oleh Asim bin Dhamrah, atau hadis yang diriwayatkan oleh Hajjaj ibni Arthah. Ini adalah hadis-hadis yang perawi-perawi yang dimana kalau mereka meriwayatkan hadisnya menjadi hadis yang hasan, bahkan ada yang mengatakan dhaif. Jadi ini hadis yang paling rendah. Di antara dua jenis hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang ini, diantaranya di tengah-tengahnya itu ada hadis hasan yang seperti yang biasanya yang kalau sesuai dengan syaratnya maka dia hadis hasan lidatihi seperti biasanya. Nah, selain itu juga ada hadis-hadis dhaif yang bisa menjadi hasan li ghairihi. Nah, ini adalah syarat daripada hadis dhaif yang bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Di antaranya yang pertama harus disebabkan oleh buruknya hafalan. Jadi syarat yang pertama hadis dhaif itu sebab kedhaifannya adalah karena masalah hafalannya yang sangat lemah, hafalannya yang buruk, yang sering lupa misalnya, itu bisa menjadi sebab hadisnya menjadi hadis dhaif. Tapi ketika ada riwayat lain yang lebih kuat, yang hasan atau yang sahih misalnya hadisnya, maka hadis yang tadinya dhaif karena kurang kuatnya hafalan atau karena jeleknya hafalan dari perawinya, itu bisa naik menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Atau disebabkan ada perawi yang majhul, sebab lain misalnya karena perawinya majhul, tidak diketahui perawinya. Maksudnya tidak diketahui adalah perawi tersebut ini orang yang memenuhi syarat adil dan dhabit atau tidak. Kalau memenuhi syarat kan nanti bisa menjadi hadis sahih, kalau tidak memenuhi syarat menjadi hadis dhaif. Tapi kalau ternyata perawinya adalah perawi yang tidak diketahui, karena gurunya siapa tidak diketahui, muridnya siapa tidak diketahui, sehingga tidak diketahui kedobitan dan keadalan dari rawi tersebut, sehingga dia menjadi majhul, tidak diketahui. Nah, di sini juga menjadi hadis dhaif. Tapi kalau ada riwayat lain yang menguatkan, maka hadisnya menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Atau disebabkan terputusnya sanad. Sebab terputusnya sanad misalnya hadisnya hadis yang mu'allaq, misalnya tidak disebutkan rawi-rawinya, maka kalau ada riwayat lain yang lebih kuat yang sama persis, maka ya hadisnya menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ini sebab-sebab hadis dhaif yang bisa naik derajat menjadi hadis hasan, tapi hasannya li ghairihi. Nah, satu hal lagi yang perlu diketahui sebagai tambahan, bahwasanya ada terma lain dari hadis hasan, yaitu namanya hadis hasan sahih. Ini adalah istilah yang dikemukakan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan ada hukum di antara sahih dan hasan, yaitu hadis hasan sahih. Nah, ini berarti kalau sanad-sanadnya banyak, maka hadis hasan sahih ini hasan menurut sanad pertama dan sahih menurut sanad yang lain. Tapi kalau sanadnya satu, maka hadis ini bisa jadi sahih menurut satu kaum, tapi hasan menurut kaum yang lain. Jadi perbedaan pendapat di antara para ulama seperti itu. Ini sebagai tambahan kalau ada misalnya kita membuka kitabnya Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, terus menemukan lafaz seperti ini, maksudnya adalah ini ya. Ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, maka maksudnya seperti itu. Tinggal dilihat apakah sanadnya banyak atau sanadnya hanya satu. Sekian, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Dan Shirathul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.